sehat dan kesempatan dari umat Islam dalam rangka untuk beribadah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum pelaksanaan kajian subuh ini kami pengurus masjid menyampaikan bahwa besok pagi Insyaallah besok pagi kita akan melaksanakan Islam ini. Tadi malam sudah tercatat dengan saya ada 19 orang yang berkorban kambing. Ada 19 orang yang berkorban kambing di Masjid Nurul Islam ini. Untuk itu mari kita bersama-sama bapak-bapaknya besok kita bantu pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban di Masjid Nurul Islam ini. Karena panitia itu cuma saya buat untuk ini oleh petugas sama pengurus kurbannya, untuk yang pekerjaan terkait dengan pemotongan hewan dan sebagainya itu kita seperti biasa gotong royong di Masjid Nurul Islam ini. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama mendengar kajian yang kami sampaikan pada Ustaz di Muhammad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salam, salamun alaik. Ya Habib salam, salam. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam, salam, salamun alaik. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salam, salamun alaik. Ya Habib salam, salam. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam, salam, salamun alaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami hormati, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Karena sehat ini luar biasa, harga yang mahal. Saudara-saudara kita yang barusan bersama kita, ada baca lagi Kak Indra ya. Tahu kemarin itu kan ada di sini dulu. Jumpa salaman dengan aku nak balik ke Korea lah gitu. Tapi dia telah mendahului kita, mudah-mudahan kita doakan beliau masuk surga Allah, amin. Diampuni segala dosanya, amin. Diterima amal baiknya, amin. Dan alhamdulillah dia bersama kita karena sama majelis sama kita ya, kemarin-kemarin itu. Kita Fatihah dulu lah untuk dia. Siapa nama bin? Bin Bakarani. Ya. Bila almarhum Ketanda Indra Rani bin Bakarani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih tentunya
membahas dalam rangkaian yaitu hadis kursi tentang kajian mengajak orang berbuat kebajikan dan mencegah perbuatan mungkar. Di dalam hadis kursi ini yang diriwayatkan oleh Dalami yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar min qabli an tad'uni fala ujibu lakum wa tas'aluni fala utiyakum wa tastansiruni fala ansurukum. Apa bunyinya? Ajaklah manusia berbuat kebajikan dan cegahlah dari berbuat kemungkaran. Nah, jadi kita ni ngajak orang berbuat kebajikan ini tidak sekali Bapak Ibu nak berterus. Kadang-kadang ngajak orang berbuat baik ini sisip-sisip tubuh kena marah. Lagi yo pula. Pengalaman kan yang yo tu. Ya. Tak apa-apa dimarahnya, ya dem tak apa-apa lah, kamu tak setuju, kamu kan? Yang penting aku ni nyampaikan baik. Awak pun bukan cak kaliman, kamu kan? Tapi ngajak untuk berbuat kebaikan. Jangan pula nak diomongkan, mungkal payu tak dem, jangan pula kan? Lanjut, terserahlah kamu, jangan pula. Batas tu baik. Pokoknya mudah-mudahan kebaikan ini, awak ajak ini mudah-mudahan akan menjadi pahala dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, itu kan. Itu ngajak orang berbuat baik tu. Kadang-kadang ngajak orang berbuat baik ini sebenarnya belum tentu juga gitulah. Yang bagusnya ngajak orang berbuat, kita lah mulai. Tapi kadang-kadang juga kita ni ngajak orang belum tentu juga kita mulai kan. Sama-sama nak mulai juga. Nah, cak aku kadang-kadang ngapal doa, rupanya ngapal doa ni ku ngapal pula sama murid ngaji aku tu. Dapat artinya, dapat ilmu kan gitu kan. Contoh bae wong azan kan. Wong azan tu kan ngajak wong kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Mari kita solat. Ini ngajak kan, pas kita datang ke masjid kan, bukan batinnya lah semayang wong tu. Sama-sama dia semayang dengan kita. Tapi kalau nyo seandainya ngajak, terus dipikir, aku ni ngajak, mana aku belum tahu ni semayang, uang semayang ni balik lah, ngapa kan balik? Lah awak kan ngajak, pengajak duluan, nah, itu kan. Allah, itu yang nyaman kata sambutan, ngajak uang makan kan? Sebagai tuan rumah, ada ngomong duluan lah aja. Belum tentu duluan dia ngajak uang itu. Padahal dia ngajak uang makan kan. Sebagai tuan rumah kata sambutan. Tapi belum tentu dia duluan ngajak makan itu. Tapi kalau ngomong, kawan ngajak duluan. Ayolah macam itu. Awak ke tuan rumah, ada harus duluan. Ada juga seperti itu. Artinya ngajak uang kita lah berbuat dulu. Ada juga ngajak uang kita juga belum berbuat. Yang penting kita nak ngajak dalam kebaikan. Yang tadi sisip-sisip kena marah. Aku sering kayak itu kadang-kadang tuh. Dan cegahlah dari berbuat kemungkaran sebelum tiba saatnya di mana kalian berdoa kepadaku kata Allah, tapi aku tidak mengabulkan doa kalian. Itu pula. Jadi hadis kursi ini Allah ngatakan, ajaklah manusia berbuat kebajikan dan cegahlah dari berbuat kemungkaran sebelum tiba saatnya di mana kalian berdoa kepadaku, tapi aku tidak mengabulkan doa lagi. Doa untuk kita tidak kabulkan lagi. Lebih masa kan? Wong nak pertimbangan amal. Dia nak pertimbangan amal. Nak balik ke dunia udah baca lagi. Kemudian kalian meminta sesuatu kepadaku, tapi aku tidak akan memberinya lagi. Dan kalian meminta pertolongan kepadaku, tapi aku tidak akan menolong kalian lagi.
Tak baca kita ngomong Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tak juga ledem. Lah nak pertimbangan amal ini. Kalau balik ke dunia ledem, laku ko ledem, lah kiamat dunia ko, lah kiamat lah kumpul pada masyar. Lah nak pertimbangan amal. Nah baca lagi. Dunia lah dah kata lagi lah berbes bingkas. Jadi mumpung kita ni masih hidup di dunia, ajaklah saling mengajak. Macam mana yo? Yang pacar kita ajak aja. Anak gadis, anak bujang tu tekobak itu mau nak jemat nyedak ke masjid tu supaya jo. Kawan ko betino pelanang kamu ko. Jumat ini. Ngapo jam 11.30 masih di rumah ko? Nah itu dah kamu tu ngomong kira-kira. Dengan uang lanang-lanang di rumah, nah itu dah. Ibu-ibu kono berani tak ngomong saya itu? No, ngapa diam senaku? Apanya dah galak ngomong main ini? Kawan jadi betino, awak jadi lanang. Nah itu sindiran namu itu kan? Sindiran tubuh menguatkan. Jangan dibiar kebaik. Ada juga kadang-kadang dia tidur, tapi minta dibangunkan. Karena disunahkan nak Jumat itu ada tidurnya dikit jadilah di rumah tu. Ada dengan kajian itu disunahkan karena pas datang ke masjid dengar khutbah lagi tidak ngantuk. Orang macam tu batu tertidur. Yang hebatlah berbunyi pulau tidur tu ya silam. Celentum terbalik pulau. Nah batal tu ambil uduk tu. Mentah jadi jatuh tak tahu ngantuk ni. Nah itu. Maka perlu wong khutbah tu ngegas-ngegas suaranya. Tapi mun ngegas-ngegas ana kasar wong macam tu baku. Dan nak marah baik. Dan memang sebenarnya pada lencet tu biar tubuh tak ngantuk sebenarnya. Menyenang lantui lama tu kan. Dem ngantuk ni itu tambah jadi. Dem itu kan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebajikan dan melarang melakukan kemungkaran. Kemudian diperingatkan oleh Allah agar dilaksanakan sejak sekarang sebelum datang suatu masa di mana maksiat dan kemungkaran itu dilakukan orang seenak dan semaunya. Jadi sekarang jadi sebelum datang suatu masa di mana maksiat dan kemungkaran itu dilakukan oleh orang seenak dan semaunya lagi. Semaunya. Jadi kita tak pasal lagi nak melarang. Wong kula kaca balau. Dak tertulung-tulung lagi. Mama nak nulung lagi doh. Lah dak keruan lagi. Lah samu. Kita lah terpengaruh pula. Persis lah terpengaruh ketika mohon maaf ada pesta. Ketika kita ni tadinya di pinggir baik, nak nonton, nak nyengok jauh kan, jom masuk, apa baik gawe di luto. Agak siko baik, apa ngelih baik. Lah masuk siko nyamuk, geser masuk, nanya pas masuk lupa duduk pakai nyeko, tu lemak ya. Ini kenyat, aku main itu nan, iya kadang-kadang main itu. Itu bukan iyalah nyenangi kan, ada satu sosial ini kan. Tak tahu yang tempat pakai duduk maju ke depan. Nah, tinggal tubuh dewa di suatu tempat duduk sini. Panggil lagi, marah lagi. Ya Allah, dah tapi datang atau itulah. Maka jangan dekati sebenarnya. Apa dekati selesai. Tambah lagi nauzubillah umpama mohon maaf bukan fitnah kan. Ketika ada berbaur dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Narkoba dan sebagainya, ayo minum lagi campur urang tubuh dinjuang minum akhirnya tubuh laju keladasan pulau lupa ingatan pula. Nah mulai ngomong awak tu digoda setan, puji setan kuda ngoda kau tu yang kegalaan. Itulah maka setan dalam cerita dan nak pensiun ngoda urang kena ujinya nyalai aku terus uji setan. Padahal nyi dewek yang nak berbuat dak keruan itu. Nah itu ya. Kemudian di saat itu tak ada orang yang berani negur lagi dan melarang. Nah, benar persis. Tak berani lagi. Tak sanggup tu menegur. Ngeri. Anak dewek dulu dewek tak berani lagi gitu negur. Sehingga sebagai imbalannya
beruntun bala bencana dan ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mula datang saya itu tidak baca lagi. Tinggal belagai situ, belagai ke masjid minta pertolongan. Masjid kalau wubu pula nimpo tubuh. Ya kadang-kadang mohon maaf suatu rumah ibadah dibangun karena tidak dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mohon maaf nak bersaing, nak bermarahan. Nah itu bahaya juga itu. Rumah ibadah itu kata Nabi, menjaman Nabi dirubuhkan. Sakingkan mun baca gitu ini bertambahnya rumah ibadah ini bertambah untuk kebaikan. Oh macam ini kan mau masjid di situ sekolah kecil bagus. Mun nak urusan-urusan yang lain berkecilan hati, tapi ada di tengah situ ini seperti itu. Ya Allah ya meringan itu. Ada di tempat mana itu di Indonesia ini kejadian ketika gempa rumah ibadah tuh paling bawah telapi. Ada yang juga rumah ibadah dah hancur, ada juga hancur. Apa dicek-cek ternyata rumah ibadah ini dalam penelitian nih hari-harinya ketika sholat Jumat pas wong lah macu tebah, wong masih duduk berjejer. Kan ada galak so rumah ibadah itu kan tinggi, ada terasnya. Lemaknya nong duduk situ merokok. Nah, adunya itu. Aku beda pernah dari Palembang tapi tidak sebut dusunnya. Adu mampir kami Jumat, nyengok wong duduk di luar. Pas khutbah lah berjalan, wong masih duduk di luar. Ada ngobrol, tidak kuat dah ngobrol. Sama ngobrol juga. Ada yang merokok. Masya Allah. Nah ini teringat aku. Mudah-mudahan tidak lagi itu. Kalau diteruskannya persis sama yang kejadian yang gempa itu. Nah telapi di bawah rumah ibadah itu. Karena pas wong maca khutbah, padahal khutbah itu ada kaitannya dengan imam. Nah makanya kalau khotib itu membaca khotib langsung imam. Membaca kan, mendakte apa salahnya atau menghargai orang lain karena di antara khotib dan imam itu tidak ada suara-suara yang lain lagi. Kecil lagi bila ngomong Allahu Akbar, la ilaha illallah, imam tidak perlu lagi menyuk belakang, luruskan saf, rapatkan, tidak perlu itu kalau Jumat. Kalau hari subuh boleh, salat-salat yang wajib boleh, ngomong ke dengan makmuman itu rapatkan saf dan luruskan. Tapi kalau Jumat tidak perlu imam tuh ngomong rapatkan saf dan luruskan, kena orang lurus duluan. Tapi kalau ada yang masih ngomong saya itu jangan perlu disalahkan ya. Berkemungkinan imamnya belum sampai ke situ kan. Tidak apa-apa. Nah, suatu masa uang tidak saling lagi tegur, tidak saling lagi nasihat, tidak berani lagi. Takutnya tubuh. Yang ngeri pula tubuh musuhnya ada mah. Matilah gendak. Aku nasihat aja aku beli balak baik. Yo. Kami juga sebagai pendakwa lagi kalau seandainya, tapi kadang-kadang berani juga bu. Kalaulah hakikatnya untuk urusan Allah ini berani juga. Apapun yang terjadi kan. Tapi dalam kadang-kadang kita berpikir sebagai manusianya kan, kita bukan sebagai Rasul dan Nabi. Dia lajulah aku boleh buat yang penting ya Allah, aku sudah menyampaikan. Nah kalaulah terjadi seperti itu pada saat-saat semacam itu tidaklah berguna doa. Doa tidak berguna lagi. Tidak bermanfaatlah permintaan kepada Allah dan tidak akan berhasillah permohonan bantuan kepada Allah. Karena tidak akan didengar lagi, tidak akan diperhatikan lagi dan tidak akan dipedulikan sedikit pun. Jadi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang baik lah sampai titiknya nadirnya tidak lagi nak ngabulkan doa kita itu tidak baca lagi, kena lagi mereka baca lagi lah nak pertimbangan amal. Ya Allah sedih itu. Kapan masuk itu? Wallahu alam bisawab. Bertemu dak kita. Bertemu apa tidak kita dengan masa itu. Nah, sekarang masih baca yang mau dinasihat masih ada galak nganeng kan. Walaupun nakal-nakal itu masih baca nganeng. Walaupun marah-marah dengan kita masih baca. Anak kita dewek belum disuruh sholat, semi sholat begitu. Begitu lah. Yang penting nyek sholat. Iya.
baca di rumah tuh ada gotan kamu tuh, tapi gotan halus baik, siapkan. Kita nak nyalani perintah Allah tadi. Jika anak umur 7 tahun sampai 10 tahun, perintahkan dia untuk belajar sholat. Sampai 10 kepucuk, nyedak galak sholat, sebat. Tapi sebatnya rotan tadi, yang halus tadi, dalak yang daging yang lembut. Itu baik. Jangan laju kamu padu dengan tulang, jadi masalah pula ya. Tapi hukum itu tidak baca. Pak Ustaz itu dah ada rotan di rumah tu. Kamu nak minta dah. Awak tu ada bambu ni anak, dalamnya banyak negotan ngaji-ngaji. Yang kecil, yang halus. Yo. Tapi anak gadis sekarang sempat juga tas gitu kan. Kena hukum tadi. Biar nanti kita tak baca lagi nak di kau tak pernah nganu kena anak kau. Nah itu kita nganu itu nak. Kemudian wahai sekalian manusia, nah itu ya. Sesungguhnya Allah berfirman kepada kalian, ajaklah manusia berbuat kebajikan dan cegahlah berbuat mungkar sebelum datang saatnya di mana kalian berdoa kepadaku, kata Allah, tapi aku tidak mengijabahnya. Kemudian kalian meminta kepadaku, tapi aku tidak akan mengabulkannya, kata Allah. Dan kemudian kalian memohon pertolongan kepadaku, tapi aku tidak akan menolong kalian. Nah, atas kajian pagi ini kayak ngomong, mana Ustaz tuh katanya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Iyo, sebelum saatnya tadi. Sebelum masanya tadi, mungkin ini masih baca. Mungkin ada masa yang memang tidak baca lagi, habis. Lah dunia lah kiamat, orang lah dikumpul di padang mahsyar, mana ada lagi? Sama ucap Fir'aun, ketika Fir'aun itu, ya, ngejar Nabi Musa, oh ibu, masya Allah nih itu. Nabi Musa itu di depan laut, di belakang Fir'aun, tidak kata lagi, mati lah pokoknya. Tapi ada doa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hafal lu, ada yang hafal doa itu? Coba kita sama-sama. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil azim. Mudah. Dikit dia ngapain tuh? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang lelekat lu kira-kira. Kawan pi, lelekat lu. Belum, ada yang lelekat lu. Dikit deh. Coba Allahumma lakal wa ilaikal mustaka wa anta musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diulang-ulang doa kan? Bagi mun seandainya nak pengen yang mana nih Ustaz, buka YouTube, klik Muhammad Ali Rawas. Ngulang itu ada di sini. Aku ulangi lagi biar kamu melekat ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mana yang bisa ini? Mana? Apa lanjut? Belum. Yang kira-kira baca ngapal. Andina lihai matematika ada di matematika. Apa lagi Andi? Belum ya? Pokoknya ya Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa Nabi Musa, hebatnya doa itu membaca dibaca ya. Doa Nabi Musa, bayangkan di depan lautan, di belakang Fir'aun. Tak kata pilihan bu. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk memukul tongkatnya. Pas dipukul, baca nyebrang ke laut, nyebrang, dari jalan, dari jalan. Nabi Musa lah di seberang situ, Fir'aun di tengah-tengah, kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Air tutup lagi, nunggu si Fir'aun kok, lenak mati, baru nyenak bertobat. Oleh malaikat, tahu dalam cerita diambilnya pasir, baru nak nyebut apa nak bertobat, aku dah tahu disempalnya di mulut, selesai. Kita baca lagi. Nah itu maksudnya.
Di dalam hadis kursi di atas terdapat isyarat agar setiap kejahatan dan kemaksiatan dalam masyarakat haruslah dicegah atau dirobah di saat kejahatan itu baru tumbuh. Kalau tidak diadakan pencegahan, akan menjalar menjadi penyakit kronis yang dapat mengakibatkan kehancuran, bahkan akan menimpa orang-orang yang tidak turut berbuat jahat. Jadi kejahatan tu nak kita cegah tu baru tumbuh. Munyalah jadi, dah baca lagi. Ni baru nak lah, tahu. Cuma kita ni kalau ngomong mulai je, kepo nian, kepo ya. Zaman kini tu kepo apa nama itu. Nak ngeruan gawe orang. Mana lah nak ngeruan gawe orang lah. Mun maksiat kau bakal 40 rumah dari kita kena. Basingnya kita ngomong, tapi kita ngomong juga berat nian perasaan tu. Baru nak ngomong dan jadilah kita ni ada anak bujang puluh, ada anak gadis puluh. Belum kita baru nak ngomong, rumah kita lah nasihat kita. Atau sebaliknya, kita nak ngomong, laki lah ngomong cak itu puluh. Nah dia mah serahlah. Uang-uang kita, bukan dulu kita. Nah, kadang dulu kita baik, kita lah tak berani nak ngomong. Jadi belum kronis, nasihat lah. Ngadu dengan siapa? Ya pokoknya mah itulah lebih kurang ya. Ya Allah ya. Kemudian iza ra'anna sul munkara falam yughairu aw saka an yu'amahumullah biiqab. Apabila manusia melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab-azab siksanya secara merata. Nah yang ngeri itulah yang ngeri itu. Uang yang berbuat jahat, membangsa dia langsung dibalas oleh Allah, lemah dia selesai urusannya. Tapi ketika Allah menunjuk azab merata ini, nah kita kena pula tu. Tak berdosa ini kena. Nah, gara-gara tubuh takut kena tu lah tubuh tu ngomong. Kalau seandainya kamu ngomong kan, ayo ini sana-sana. Baju wong rumah kamu adilah. Aku kan kena juga. Itu nah gaya gitu tu ngomong. Kena ada dalilnya, merata. Azab itu nah merata. Mohon maaf seperti kejadian di Aceh juga. Pernah ada di pantai Mak Mano kan, uji cerita kan, kalau alam disawab kan. Tapi ketika itu terjadi, ya kena galau deh, habis. Wong alim juga kena juga. Tetapi, ada tetapinya. Aku ingat almarhum ini Mang Bondan, Mang Bondan Li. Ketika azab itu turun, ya. Ketika kena galau, macam mana rasanya? Ya pasti lain berbeda lah Mang. Kena kalau yang kena azab galau tu, uang yang jahat hukumannya pasti lain dengan kita yang mungkin tidak berbuat jahat tadi. Kita dalam kebaikan maksudnya, tapi tetap kena kan, mati juga maksudnya tu kan. Nah tapi kematiannya berbeda tentunya. Oh iyalah, ini takutnya dia saro ni pulau je samu nang mana je ni. Nah kerana ini banyak contoh yang terjadi dalam sejarah tentang kehancuran suatu kaum atau bangsa karena mengabaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah mengemukakan contohnya mengenai nasib Bani Israel dari abad ke abad seperti diterangkan dalam Al-Quran. Nah memang kita ini untuk mencegah kemungkaran ini menpacak dengan kekuasaan kita. Mungkin kita punya kuasa, punya jabatan, ya memang masih pacak didengar wong. Kecil lah RT baik, umpamanya ngomong, awas kamu, masihlah wong dengar. Jadi dengan mulut dulu, dengan kekuasaan tadi kan, atau aparat lah ngomong kan, ini tarik, ngeri juga wong kan, takut dengan kekuasaan itu. Ketika aku ada ceramah di tempat pagi-pagi, di tempat bapak-bapak polisi, pertanyaannya ini juga sebenarnya. Yo, kami ini mak mano, kamu tu lebih dari ustaz jaku. Apa kamu bertindak? Jaku bukan cak kami. Kami ini ngomong. Kalau kamu tu nangkap, ngeri itu je. Nah, sampai pertanyaannya tu, macam mana dengan ibu-ibu polwan-polwan ini? Yang di kantor jaku tukang ketik, perintah kan? Muat perintah untuk menangkap tu sama baik beramal juga. Oh, sampai ke sana pertanyaannya. Artinya nak berpahala galau. Nah, itu kan, nak kena dapat pahalanya sama. Lebih dari jaku kamu tu jaku. Kemudian telah dilaknat Bani Israel yang kufur dengan perantaran lidah Nabi Daud dan Isa anak Maryam. Hal ini disebabkan mereka durhaka
dan melanggar peraturan mereka, tidak saling mencegah perbuatan-perbuatan mereka yang mungkar, sungguh sangat buruk senantiasa mereka lakukan. Ini tentang Bani Israel. Kalau Israel itu sampai sekarang, Bu, pintar-pintarnya, tapi itulah dia sering ada kerusakan-kerusakan. Ya, itu kan. Latus aluna yauma izin anin naim, kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian megah-megahkan di dunia ini. Nah, kalau kita pacak nyegah kemungkaran ini, pacak ngajak uang berbuat jahat, ngajak uang jahat kita cegah, ngajak uang berbuat baik, dan kita mampu untuk melakukan itu. Ketika kita tidak melakukannya, ditanya pertanggungjawaban kita pasti. Macam mana kami ni ibu-ibu majlis taklim, kami kau tak ngajak nian, cuma datang baik ngaji, macam Yasin sama-sama, itu nama siar namanya pe. Ibu-ibu datang ke masjid ngaji ni, tak perlu nak ngajak-ngajak uang. Dem datang, mau baca ngajak baca. Itu siar namanya. Tapi sekali ngajak, ayolah gitu, kapan lagi. Maka kadang-kadang tu kita ni perhati ke juga. Uang yang tak galak itu ajak-ajak tu perhati ke juga. Ngaku yang tak galak itu. Bisa jadi, mohon maaf, telkumnya lah dah kata. Baju iluknya dah kata. Dan ni nak kelik mun kamu ada tu. Atau sebaliknya, ada dana-dana yang pacak di ini kan dia nian tu. Jangan marah, baik itu tu tak tahu dia akibatnya. Apa dia jengok, "Oi Pak, macam mana aku nak semayang?" Aduh, yang mainnya hari-hari tu macam itu. Aku diperhatikan nian itu juga kan. Maka setahun sekali kau nak lebaran haji kau, setahun nak lebaran haji kau kan, kelik lemari kau. Masih keluar baju-baju tu. Sekarang orang banyak, sekarang ibu-ibunya tu jengok banyak magi-magi ke panti jompo, panti asuhan, ngumpul-ngumpul baju di majlis-majlis taklim tu, rombongan bini awak cuma itulah. Nah, padek je aku. Nah, cuma pakai awak begitu, pakai dengan orang yang ninjuk orang laku suruh gemuk-gemuk, masih gemuk. Dia terserah nyuk-nyuk lah kakinya, dia gemuk juga kan. Nah, itu yang kamu juga cak itu. Yo, kelik lemari itu, jangan penuh ya. Belum tentu ngenjuk yang jat, uji kamu lah dak jatuh. Pengelik masih bagus itu. Nah, itu ya. Kemudian amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah satu perjuangan yang menghendaki kekuatan hati dan keteguhan pendirian, karena pada umumnya pekerjaan ini menghadapi resiko. Wah, ini memang perlu kekuatan, perlu ketegasan ada pendirian. Kena dalam bahaya, terutama jika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang merupakan tembok tebal. Itulah kajian lain lagi itu. Tetapi walaupun tugas itu sangat berbahaya, namun sangat mulia di hadapan Allah. Nah, ini kajiannya lalin lagi. Wong lah berjuang yang memang luar biasa. Mohon maaf ketika nak nutup yang di arah Ropi itu kan, itu luar perjuangan tu. Ya, aku lah ngomong-ngomongnya, aku lah alhamdulillah. Aku tidak ngomong-ngomong baik, lah ngomongnya dengan wali kota. Zaman Kak Nanambil aku ngomong, Kak, yo adu namo amal jariah, adu namo dosa jariah. Ibu tahu tak dosa jariah tu? Amal jariah lah tahu, beramal. Dosa jariah tu ketika kita melakukan sesuatu, uang terus melakukannya, yang kita buat tadi tidak benar. Nah, mohon maaf kecil lah, umpama dosa jariah itu mana lah ya, nutup jalan apa-apa. Pokoknya seperti rumah di tikungan, seharusnya njuk pagar supaya uang nikung tidak bertumuran. Singonya kita ni pagar tingginya, umpama nih, mamanya kalau ada, ini bukan pesanan ya, ini cerita be. Kalau memang kamu ada ngerasa tidak apa-apa, buka berarti kan. Ketika tikungan umpama kan, bertumuran tahu, bertumuran. Gara-gara sodak tinjuan tadi. Nah itu hati-hati tuh, sejariah tuh. Ya, artinya selalu uang terjadi terus. Nah ini. Di samping itu yang tadi kan dosa jariah itu umpama kita bangun tempat itu dilakukan uang yang tidak diinginkan kan untuk berbuat maksiat. Nah itu dosa jariah juga sampai anak cucu. Nah yang tadi itu ya usaha kenian
Ya udah baca nak ngomong kalau kita rumah kita di tikungan itulah tanah kita kan. Namun baca ada namanya persirong nyengok tu pejumung. Di nyuk pagar tu pagar besi yang baca nyengok ke situ maksudnya tu. Jangan ditutup galau tinggi. Nah, Pak Ustaz lah terlanjur. Nah, tak tahu malah terlanjur tu. Kira-kira ada kejadian tak? Ayo, nemannya kejadian. Nah, dem berijo lah. Duit tak masalah. Yang penting jangan sampai anak dan keturunan kita jadi omongan wong. Nah, macam jalan kan. Nak nunggu pemerintah kapan nak lubang nak ditutup. Ada lubang depan rumah kita. Kira-kira apa nuangnya lewat di lubang tu terbalik. Basing, belilah cak 5 kilo semen ya. Campur pasir, tahu. Iyo, tutup sedikit itu. Mendepan rumah kita. Kena ngeri kita DPP ngeri ya Allah. Terbalik. Ya Allah, terbalik. Nah itulah namanya amal kebaikan itu. Banyak amal kok. Tapi nak melakukan itu sulit. Ketika kita melakukan itu, macam mak pakamnya. Nah gara-gara mak pakamnya itulah ada malunya. Cak kayunian. Lah mana kayunian lah. Kagak luang lain tubuh yang terbalik. Cucung tubuh main sepeda terbalik. Masya Allah, banyak susah nian. Kadang nak membuat baik itu susah, hati-hati. Kemudian jihad yang paling utama ialah menyampaikan kebenaran al-haq terhadap penguasa yang zalim. Nah ini lain, kau tuntutannya agak ini. Bukan gawe tubuh lagi itu. Tapi boleh kita menyampaikan boleh. Cak aku kan nyampaikan dengan termasuklah wali kota agak tinggi nian. Tapi kena berkawan tadi kan. Sama-sama seperjuangan dikit berani ngomong. Nah, tolong kita ni ada dosa jariah, ada amal jariah. Tak tahu kejadian ni macam mana. Mendulu tu sempat berhenti tu, ditutup. Sekarang tak tahu ada lagi apa tak. Yang penting tu boleh ngomong. Bapak Ibu yang kami hormati, pendek ya kajian ini. Saya ulangi. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah satu perjuangan yang menghendaki kekuatan hati dan keteguhan pendirian, karena pada umumnya pekerjaan ini tentu menghadapi risiko dan bahaya, terutama jika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang merupakan tembok tebal. Tapi walaupun tugas itu sangat berbahaya, namun sangat mulia di hadapan Allah, karena membasmi kemungkaran adalah satu jihad, yaitu satu perjuangan suci yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nah itu. Tapi ingat, bahasa jihad ini tanda kutip. Kita salat subuh ini baiklah jihad. Mun dak berjihad, dak baca nak salat subuh ini Pak, alangkah keberatnya. Tambah lagi begadang. Bangun jam berapa, tidur jam berapa. Ya Allah, la azan. Tapi mun kita nak berjihadnya, langsung kita berangkat apapun yang terjadi. Nah, baca jauh berjalan, apa guna motor di rumah itu pi. Nah, yang cocok pula pengengkol motor macet pula. Alangkah banyak godaan itu. Tapi paling tidak kalau kita lah terus berbuat kebaikan itu. Terakhir ada sebuah cerita ya, ada seorang yang luar biasa alimnya. Dia ini gawenya nak azan lah Pak. Merbot lah. Setiap dia pergi itu banyaknya halangannya. Hari hujan kemudian banyaknya halangannya. Kemudian di tengah jalan itu taung terpeleset pula, kotor galau bajunya. Ya Allah, mun aku dak pergi kau kata orang Hasan di masjid tu. Balik lagi bersalin lagi. Pada persimpangan yang tadi tak balik lagi. Ngulang lagi. Nah, ngulang yang ketiga ni di persimpangan tutup ditunggu lagi oleh orang badannya gede, mawa semacam penerangan. Baiklah, aku seter ujung itu. Oh iya Pak, makasihnya Pak. Nah, diantarnya sampai ke masjid. Tapi wong ini dak galak datang masuk masjid. Pada dia aja masuk masjid dak galak. Ayolah Pak, dak aku dak balik. Aku ngantar kau baik. Oh, ayolah Pak. Kau tahu dak aku ni siapa? Uji seorang yang ngantar tadi. Siapa bapak tu? Aku ni saya kawan. Nah, jadi ngapo? Tahu tak kau terbalik yang pertama tu akulah nyulak kau. Terbalik yang kedua, akulah nyulak kau. Yang ketiga berpikir ku julak masih kau datang juga ke masjid. Rupanya ketika dia terbalik masuk becek tadi, dia balik bersalin.
bini dan anaknya diampuni dosa dan dia juga diampuni dosa. Ketika dia datang lagi, terbalik lagi dijulak oleh setan tu, balik lagi bersalin lagi, itu ternyata wong kampung banyak nian, seluruh kampung tetangganya tu lah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uji Iblis tadi. Pan ketiga ku dijulak, terbalik kau masih ngulang lagi, nah gawat itu, aku tak merugi je. Uji setan tadi, tak merugi aku. Kena wong nak se-RT sekecamatan ni dosanya diampuni oleh Allah atas kehebatan kau tadi. Nah itu pula rupanya. Jadi sekarang kepalanya aku ngantar kau ke masjid. Tapi aku dah baca nama masjid, aku bukan golongan kau. Masya Allah. Nah inilah berarti cobaan kan kita memang itu kalau. Orang kedua, ada kunci inilah manolah, terus azan terus berjalan. Itulah lebih kurang. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah namanya kita mencegah kemungkaran ini. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Bertanya di luar ini juga enggak apa-apa. Macam mana? Enggak apa-apa. Masya Allah. Nah di fotokopi berarti ya. Oh, bagaimana? Mungkin satu kertas HPS itu bisa dibagi dua atau bisa dibagi tiga. Bukan seluruh yang disampaikan. Mana yang disampaikan? Jadi. Insya Allah. Orang kuman ya. Jadi. Yang tidak penting tidak usah. Ayo, ya jadi juga. Kami itu punya simpanan. Simpanan ya. Surat-surat itu bisa kami baca lagi. Jadi Kalau bisa setiap pertemuan, kalau tidak bisa mungkin dua pertemuan dikasih ya. Ya jadi lah ya. Jadi makasih. Bagus. Karena kadang mendengar, ada orang mendengar ingat. Ada lemaknya ngulang kan sambil duduk. Ya sambil macau kan. Bagus benarnya. Ya, maka aku ni kadang-kadang Bu, aku rekam ini. Kadang alhamdulillah, nah ini rekamannya sampai habis pun belum. Kadang-kadang memorinya habis. Kadang-kadang aku dewe ngulang yang kajian aku tadi. Kulang aku dengar, ya Allah. Ya, nah. Tapi kamu sulit juga nak nengoknya kan, kamu tak punya HP ini. Kadang ku share aku, kadang pernah ku share dengan beliau ini kan. Mana ada grup ini, grup masjid ini kan, share lagi. Ya, share lagi kan, biar nyengok kan, nah itu kan. Terima kasih Kak. Ada lagi tak kira-kira? Nah, yang doa tadi membaca oleh kan. Allahumma lakal hamdu. Coba Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala terus. Ayolah setengah tuh. Daknya pangkalnya mudah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pakam ni anda Ustaz. Aku dak ngomong pakam doa tu. Bayangkan doa itu doa Nabi Musa, di belakangnya Fir'aun nak munonye, di depan lautan. Kata pilihan. Doa inilah yang menguatkan dia dan kemudian diperintahkan untuk memukul tongkat tadi. Tahu tak tongkat Nabi Musa itu dari mana? Ibu, Bapak, tongkat Nabi Musa itu dari mana? Tahu tak? Dinjuk siapa tahu tak? Tak tahu juga. Dinjuk mertuanya Nabi So'eb. Nah, bayangkan artinya nak baik-baik dengan mertua. Masya Allah, kajian macam itu. Nabi So'eb bu ngenjuk itu, Nabi So'eb mertuanya. Ya Nabi Musa, kena dia nak ke Mesir ngajak anaknya balik kan. Dia kan kahwin dengan Nabi So'eb, anak Nabi So'eb. Dia nak balik lagi ke Mesir. Nah, kau tongkat, kau ini apanya kambing, kau semacam batu ketika digosok jadi korek, ketika kau makan ini kambing, ketika ada aku di jalan ini tongkat. Tongkat ini hebatnya.
Banyak yang tidak tahu. Ujung dari inilah, muncul dari inilah ini dinjuk Nabi Shu'aib mertuanya. Nah kesimpulan terakhir, nak padik-padik dengan mertua itu baik. Nah, itu kajian. Nah, bayangkanlah. Ada lagi tak kira? Ngapa? Mau mertua katanya lagi. Nah, boleh iyo. Nah itulah contoh iyo. Hai, cengkripin, hai tulang bawang, menantu kisit, mertua dia datang. Masya Allah, ya benernya. Ya, boro-boro ini. Ada ibu nak tanya? Dem, pokok doa kakek, doa itu terus baik kakek. Awak ulang-ulang lagi ya. Hah? Ya, doa tadi. Doa nian. Iya, doa nian. Doa Nabi Musa. Jadi doa Nabi Musa, awak lah hafalian, awak sering bawanya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Kenapa awak mengulang-ulang doa tadi? Supaya walaupun kamu tidak melekat yang cerita tentang amar ma'ruf nahi mungkar tadi, paling tidak dekat di situ be, alhamdulillah. Oke, mendekati pertanyaan lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Apa yang kusampaikan ini kalau benar datang dari Allah tentunya, apa yang tidak benar datang dari diriku sendiri. Apapun yang kulakukan ini umpama ada yang membuat kamu tersinggung, ya mohon maaf. Seandainya pokoknya aku tersinggung nian, mudah-mudahan tersinggung 2 bulan, 3 bulannya lah dapat kebaikannya. Terutama aku ngatur soal tikungan-tikungan tadi, jalan segala macam kan. Depan rumah ada lubang, depan rumah aku ada lubang. Apa? Nah laju ya sudah, mungkin kita nak berbuat baik tutup semen itu nah. Yang kira-kira kan. Jangan nak mak ngomong nak seluruhnya lah injuk pemerintah galau. Macam ada siring dekat rumah kita ya bersih ke. Iyo ada nung pemerintahan pembersihannya. Lama gino depan rumah kita dewe. Tapi ingat bersih itu jangan kita buang ke jalan. Kita tadi bersih lah bagus, dibuang ke jalan jadi bukan pahala jadi mudarat. Nah, jadi kemana Ustaz? Nah, dia masuk karung, buang ke sampah. Nah itulah lebih kurang situ kata-katanya. Kadang-kadang uang bersih jalan dibuangnya ke jalan, bersih got dibuangnya ke jalan. Apa hal? Nah itu muat berdosa lah malah. Mungkin itu lebih kurang. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.